Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Kami akan memberikan materi tentang meraih harapan dengan ISMQ. Bagaimana cita-cita kalian, terutama di bidang rizki, dilancarkan oleh Allah. Sebelum saya memulai, saya berharap yang di belakang itu maju dulu ke depan sambil membaca Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini ijazah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau kalian itu pingin hajatnya dikabulkan, katanya Gus Dur, itu diberikan oleh Gus Dur waktu acara di Masjid Akbar Surabaya. Sampean memperbanyak baca ini, ayo bersama-sama. Semua saya kira warga NU hafal. Mari sambil merapat ke depan, karena ini materi perlu konsentrasi. Tidak boleh kalian itu pikirannya melayang kemana-mana. Mari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Terus Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para santri, para siswa yang kami hormati dan juga para dewan guru, materi ISMQ ini bukan ISQ-nya Ginanjar ya. Saya meracik sendiri ilmu ini dari Al-Quran, dari Al-Hadis dan juga kitab kuning. Insya Allah siapapun yang bisa mempraktekkan dan mengamalkan, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah, dan insya Allah panjang umur, murah rizki dan lain sebagainya. Saya mempresentasikan ISMQ ini tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah keliling, baik itu di Kalbar, di Jawa dan luar Jawa. Saya juga pernah ke Macfield Institute of Higher Education di Inggris, ya, di Brunei, Malaysia, Thailand, kemudian juga keliling dunia lah, ke Abu Dhabi, ke Hong Kong, juga ke Vietnam dan lain sebagainya. Saya mendatangi beberapa komunitas muslim dan juga mendatangi beberapa komunitas pelajar mahasiswa di berbagai daerah di dunia ini. Karena alhamdulillah saya ini pernah menjadi asistennya Dewan Pertimbangan Presiden Kiai Haji Hashim Muzadi, sehingga seringkali dulu itu diajak ke luar negeri. Kalau di dalam negeri ini sudah keliling ya. Dan beberapa kali saya itu presentasi SMQ ini, ya alhamdulillah dapat respon yang positif. Kalau Ginanjar ini bicara tentang masalah, bukan masalah ilmu, menjual ilmu, tidak. Kalau Ginanjar satu kali presentasi itu 250 juta. Tapi kalau saya kontrak dengan pemerintah daerah, ISMQ saya itu 1 jam itu 50 juta. Murah apa mahal itu? Tapi kalau ke kalian, ke santri, saya gratiskan. Saya ceramah seperti ini,
kalau sudah kontrak dengan pemerintah setempat untuk mentraining kalangan dosen, kalangan pejabat dan lain sebagainya, itu dihargai, ada kontraknya dengan saya. Tapi demi santri, demi pesantren, saya gratiskan kalau untuk kepada kalangan santri. Ilmu ini mahal, dan ini bagian dari entrepreneur sebenarnya. Sehingga kalian jadi santri ini jangan sampai minder. Kalian jadi santri, saya nggak pernah mondok di mana-mana, hanya mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dan sekolah di sana. Gitu. Sehingga kenapa orang luar, Mario Teguh, kemudian bagian motivator-motivator itu bisa, masa kalangan santri itu tidak bisa? Saya teruskan ya. Pingin hidup kaya atau tidak? Pingin hidup kaya atau tidak? Kaya secara zahiran wa batinan, iya kan? Semua. Jadi kalian ini pingin jadi orang sukses atau tidak? Pingin jadi orang sukses semua kan? Mari. Ini perhatikan, next ya. Beberapa bentuk rizki. Ini karena SMK ini ya. Murid-murid SMK harus tahu ini. Bentuk rizki itu ada yang diluaskan rizkinya dalam bentuk harta dan tahta. Betul? Betul. Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan. Itu juga rizki dari Allah. Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, keamanan. Ada yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian ini menerima ilmu, lalu betul-betul konsentrasi, pikirannya menyatu, pikirannya itu melihat kepada narasumber, meresapi, berarti kalian itu telah diberi rezeki oleh Allah di dalam keluasan menerima ilmu pengetahuan. Tapi kalau kalian sudah pikirannya melayang kemana-mana, ingin cepat pulang, sudah tidak konsentrasi, berarti kalian telah difakirkan oleh Allah untuk menerima ilmu pengetahuan. Na'udzubillah. Kemudian ada yang diluaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang soleh. Mudah-mudahan kalian nanti kalau keluarga, anak-anaknya soleh-solehah. Ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Itu bentuk-bentuk rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Nah sekarang next ya. Terus, nah sekarang kalian jadi santri, kalian jadi pelajar, kalian jadi insan, jadi manusia. Pertama yang harus diyakini adalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Kalian jangan sampai punya perasaan tidak akan diberi rezeki oleh Allah. Karena sudah jelas firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh makhluk hidup itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, oleh karena itu jangan dijadikan dalil sembarangan ini nanti, wah karena sudah dijamin tidak perlu sekolah, tidak perlu kerja, tidak perlu belajar kreatif, salah itu. Jangan. Tapi yang penting pondasi utama keyakinan kita bahwa kita akan dijamin oleh Allah. Yakin tidak yakin? Yakin tidak yakin? Yakin kan? Oke. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Nah ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini yang penting. Kalian belajar di SMK, di pondok pesantren, belajar IT, informasi dan teknologi, belajar YouTuber, belajar komputer dan lain sebagainya, itu adalah bentuk usaha. Jadi karena rezeki dari Allah itu tidak bisa bin salabin abrakadabra tapi langsung turun, enggak, perlu ada usaha. Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur, makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah rezeki tak terduga.
Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang takwa Allah kadang-kadang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu firman Allah. Makanya kalian di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren Ibnu Sina, mari kita pupuk diri kita itu menjadi insan-insan yang takwa Allah. Kemudian yang kelima adalah rizki karena istighfar. Makanya perlu tadi itu bacaan-bacaan ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Katanya Gus Dur, kalau orang mengamalkan ini maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Itu sebenarnya masih ada wal habibul ladzi turja syafa'atuhu itu. Kelanjutannya nanti tak ijazah itu. Kemudian yang keenam adalah rizki karena menikah. Nah, kalian nanti jangan takut menikah ya, harus menikah karena di situ Allah akan memberikan rizki. Kemudian rizki karena anak. Kalau punya anak jangan sampai dibunuh, didolimi ya, pasti Allah akan menjamin rizkinya. Yang kedelapan, rizki karena sedekah. Makanya jangan sampai kita itu menjadi insan bakhil, kikir, medidil seperti karet pentil. Nah, harus menjadi insan-insan yang sakho, dermawan. Mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini, yang ikut training pada kali ini oleh Allah nanti dijadikan hamba-hamba Allah yang kaya dan tidak bakhil. Ya, awas nanti. Kalau kaya bakhil itu awas. Nanti kalau kaya sumbang pondok pesantren Ibnu Sina, saya dibesarkan di pondok pesantren Ibnu Sina, saya bantu nanti pembangunan pesantren Ibnu Sina ini. Harus punya cita-cita seperti itu ya. Kalau tidak dengan jaringannya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami hormati, itu rizki ya yang ada. Nah, sekarang begini, kalian ini oleh Allah diberi akal, ya apa tidak? Gunakan akal itu secara baik, yang diistilahkan dengan kecerdasan intelektual. Itu penting. Fungsikan akal ini dengan baik. Kalian jangan jadi pemalas menerima ilmu. Kalian jangan sampai kalau ada orang yang mengajar, kalau ada orang yang mentraining kemudian main-main, jangan. Itu nanti kalian yang akan rugi, kalian yang akan menyesal. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya segala amal dan amal itu akan ikut kepada ilmu. Maka dengan kecerdasan intelektual yang kita miliki, kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan kita baik hari ini maupun kelak. Itu harus ya. Kemudian yang kedua, manusia ini oleh Allah diberi emotional quotient, kecerdasan emosi. Banyak anak-anak siswa, banyak anak-anak santri emosinya tidak terkendali. Misalnya pingin cepat, kalau ada training pingin cepat selesai, pingin cepat keluar, pingin makan, pingin ini dan lain sebagainya. Itu emosinya tidak terkendali. Nah, tidak taat kepada guru. Nah, itu bukan orang sukses. Kalau kalian ingin jadi orang sukses, kecerdasan emosinya harus dimiliki. Apa di sana diantaranya adalah kesabaran. Makanya dalam Al-Quran itu ista'inu bis sabri was salah. Kuncinya orang itu harus sabar dan harus melaksanakan sholat. Itu kecerdasan emosional yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu harus yakin bahwa di alam ini ada kekuatan yang luar biasa yang bisa menentukan segala-galanya, itu adalah Allah. Jangan menjadi insan-insan ateis, jangan menjadi insan-insan yang tidak percaya kepada Allah. Maka kalian, saya harap bagaimana menciptakan dirinya itu memiliki keyakinan yang tinggi dengan kecerdasan spiritual itu.
Orang sukses itu apabila bisa memanage antara kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan juga kecerdasan spiritualnya. Makanya kalau di pondok pesantren ada wiritan, di pondok pesantren diajari sholat tahajud, di pondok pesantren diajari sholat doa, di pondok pesantren diajari sholawat, di pondok pesantren diajari riyadhah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kecerdasan spiritual yang akan mengantarkan kesuksesan Anda baik hari ini maupun hari yang akan datang. Jadi percuma kalian punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan emosional, tapi tidak memiliki kecerdasan spiritual. Next ya. Ini ada tiga langkah ini. Kalau nanti di dalam usaha nanti ya, kalian yang harus diketahui. Satu adalah takhalli. Ini penting, terus naik. Nah, takhalli, tiga langkah ini. Apa takhalli itu? Mengosongkan, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Nah, makanya iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya itu hilangkan mulai sejak dini. Mulai sejak siswa, hilangkan sifat iri, pemalas, sombong, hasud, dengki, itu hilangkan. Berani kepada gurunya, berani kepada seniornya dan lain sebagainya. Hilangkan itu. Makanya takhalli ini penting dimiliki oleh seorang siswa, karena inilah salah satu yang bisa mengantarkan siswa itu akan menjadi orang sukses. Kemudian yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu apa? Menghiasi hati dengan akhlak baik dan terpuji. Orang itu harus sabar, qanaah, tawaddu dan lain sebagainya. Ini yang bisa mengantarkan kalian nanti menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Ya. Kemudian tajalli. Apa tajalli itu? Menampakkan diri pada setiap hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kalian itu konsisten kepada yang tiga ini, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, nah, Masya Allah, kalian ini akan menjadi orang-orang sukses, usahanya dan lain sebagainya. Ini ilmu dasar yang perlu kalian miliki, nanti akan terasa. Nah, kemudian terkait dengan personality, ya, terkait dengan personality. Sebelum saya mulai, mari baca salawat ya. Ini penting supaya masuk kepada hati kalian ini, penjelasan ini. Ayo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saudara-saudari, Kiai Haji Mashkur mendirikan pondok pesantren Ibnu Sina. Beliau itu sahabat saya, sudah seperti saudara dengan saya. Ini tidak main-main, karena ini amanat dari Nahdlatul Ulama, amanat dari kiai-kiai sepuh. Sekarang siapa yang tahu jargon Nahdlatul Ulama? Ayo, siapa yang tahu? Saya kasih doang. Mutu Nahdlatul Ulama sekarang apa? Gak ada yang tahu. Ayo bersama-sama. Merawat jagat, membangun peradaban. Ayo bareng-bareng. Merawat jagat, membangun peradaban. Ini misi yang luar biasa. Saya ini alhamdulillah ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sukses Nahdlatul Ulama ini. Misalnya di Bali ada Religion 20. Seluruh tokoh-tokoh agama dunia diundang oleh PBNU hadir. Hari ini telah berlangsung, tokoh-tokoh agama se-ASEAN berkumpul di Jakarta. Jadi Nahdlatul Ulama ini
merawat zakat. Mari merawat zakat. Rawat Indonesia, jaga Indonesia ini. Siapa nanti yang bisa merawat ini? Anda semua, anak-anak muda. Kalianlah penerus dari perjuangan ulama-ulama NU. Kalianlah penerus dari ustadz-ustadz yang ada di sini untuk merawat zakat dan membangun peradaban ini. Ingat, ada yang hafal enggak kepada ayat wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Ini dalilnya merawat zakat. Nah, merawat zakat itu oleh NU referensinya ayat ini. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha. Kita akan menciptakan insan-insan yang bertauhid di bumi ini, insan-insan yang percaya kepada Allah. Dan ini adalah tugas pondok pesantren. Tapi perlu diketahui, kita punya amanat juga dari Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Betul atau tidak? Manusia ini diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi apa amanatnya? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita itu disuruh memakmurkan bumi ini oleh Allah. Kita tidak boleh menjadi pendiam. Kalian ini kader-kader NU muda. Tidak boleh diam, tidak boleh menjadi pemalas. Sekolah di SMK, mondok di pondok pesantren Ibnu Sina ini bagaimana kelak bisa memakmurkan bumi ini. Betul? Paham?